Menanggapi boikot negara-negara Uni Eropa atas produk kelapa sawit Indonesia, calon Presiden Prabowo Subianto justru mengucapkan Alhamdulillah dan berterima kasih kepada Eropa yang telah memboikot produk sawit kita. Kawan muda, kelapa sawit yang sering disebut-sebut oleh calon Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu komoditas andalan yang akan digunakan untuk mengembangkan energi terbarukan atau energi hijau, ternyata telah lama diboikot oleh negara-negara Uni Eropa. Soal kelapa sawit ini kembali disinggung Prabowo pada orasi ilmiahnya di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Negara-negara Uni Eropa sebelumnya menyebarkan kampanye negatif tentang kelapa sawit Indonesia sebagai komoditas yang dinilai merusak lingkungan berupa deforestasi atau penggundulan hutan. Bahkan mereka menuding kelapa sawit Indonesia itu telah melanggar HAM dalam proses pengelolaannya, sehingga muncul stigma negatif terhadap kelapa sawit Indonesia di kancah global. Negara-negara Uni Eropa pun kemudian mengeluarkan undang-undang anti-deforestasi yang tujuannya tak lain untuk menolak kelapa sawit Indonesia masuk ke Eropa. Apa yang dilakukan Uni Eropa ini sebenarnya tak lebih dari sekadar persaingan bisnis. Karena tingkat produktivitas sawit Indonesia sangat tinggi, sehingga cukup kompetitif dalam perdagangan internasional. Hal ini diungkapkan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Edi Abdurrahman, seperti yang dilansir detik.com pada 26 Juni 2023. Pernyataan Edi Abdurrahman ini diperkuat oleh Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, Tungkot Sipayung. Perlu diketahui bahwa keterangan dari Edi Abdurrahman dan Tungkot Sipayung dikemukakan pada acara diskusi sawit yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia. Tungkot Sipayung mengatakan bahwa boikot yang dilakukan negara-negara Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia pada hakikatnya disebabkan Eropa kalah dalam persaingan harga minyak nabati dengan Indonesia di pasar internasional. Minyak sawit yang diproduksi Indonesia harganya jauh lebih murah ketimbang minyak nabati produksi Eropa. Melihat kenyataan ini, negara-negara Uni Eropa merasa tidak akan menang menghadapi persaingan dengan Indonesia. Maka mereka pun melancarkan kampanye negatif dengan menjelek-jelekan produk kelapa sawit Indonesia. Tudingan deforestasi yang dialamatkan kepada para pengusaha kelapa sawit Indonesia menurut Edi Abdurrahman sebenarnya tidak beralasan. Sebab lahan sawit secara global masih lebih sedikit dibandingkan lahan minyak nabati lainnya. Berdasarkan data Oil World pada tahun 2022, lahan sawit di dunia ini termasuk di Indonesia hanya sekitar 24,2 juta hektar. Sedangkan lahan rapeseed oil mencapai 36,5 juta hektar, kemudian sunflower 30 juta hektar, cottonseed 33 juta hektar, dan soybean oil atau minyak kedelai 132,8 juta hektar. Dibandingkan soybean saja, lahan sawit hanya seperlimanya. Berdasarkan data ini, kawan muda, semakin jelas bahwa kampanye negatif yang dialamatkan kepada produk kelapa sawit Indonesia hanya akal-akalan Uni Eropa yang tidak mampu bersaing dengan Indonesia di kancah global. Menanggapi boikot negara-negara Uni Eropa atas produk kelapa sawit Indonesia, calon Presiden Prabowo Subianto justru mengucapkan Alhamdulillah dan berterima kasih kepada Eropa yang telah memboikot produk sawit kita. Karena itu berarti
kita bisa menggunakan sendiri produk kelapa sawit Indonesia tanpa harus bergantung pada negara lain. Indonesia sebagai produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia akan menggunakan kelapa sawit untuk dijadikan solar atau biodiesel yang ramah lingkungan guna memasuk kebutuhan BBM dalam negeri. Sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor BBM dari luar negeri. Dan kelapa sawit ini, ujar Prabowo, tidak akan ada habisnya untuk kita gunakan sendiri. Hal ini disampaikan Prabowo pada saat berpidato di Universitas Muhammadiyah Malang, seperti yang diunggah Merdeka.com ke media sosial YouTube berikut ini. Eropa boikot kita, saya jawabnya apa? Saya jawabnya, Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Kau tidak mau pakai kelapa sawit kita, kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis. Solar yang ramah lingkungan, solar yang tidak akan menimbulkan polusi, dan BBM kita adalah dari tanaman. Habis dipanen, nanti akan ada tanaman lagi, ada buah lagi, dan akan dipanen lagi. Kita tidak perlu import BBM dari manapun, dan BBM kita nanti adalah swasembada BBM, swasembada energi. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi kalau, hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil, and we say to you, thank you, sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Picot, membantah bahwa Uni Eropa memberlakukan kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO asal Indonesia. Menurut Vincent, seperti dilansir bisnis.com, kebijakan itu hanya berkaitan dengan komitmen Uni Eropa untuk mengurangi deforestasi dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan industri. Sebab pada kenyataannya, Eropa merupakan pasar yang besar untuk CPO Indonesia. Tidak ada larangan atau kebijakan non-tarif barrier untuk impor CPO dan biodiesel dari Indonesia. Bahkan menurut Vincent, mayoritas komoditas CPO yang diimpor dari Indonesia tidak dikenakan tarif untuk masuk ke pasar Uni Eropa. Volume impor CPO Uni Eropa dari Indonesia relatif terbesar, mengikuti tren konsumsi dari Cina dan India, lanjut Vincent. Kapasitas impor CPO dari Indonesia jauh lebih tinggi dari torehan negara-negara yang tergabung dalam European Free Trade Association atau EFTA. Impor Uni Eropa untuk CPO Indonesia mencapai sekitar 3,4 juta ton per tahun, sedangkan impor dari negara-negara EFTA hanya 2,5 ribu ton per tahun. Eropa, kata Vincent, adalah konsumen besar untuk CPO Indonesia. Namun, pernyataan Vincent ini disampaikannya pada awal tahun 2022, sebelum Uni Eropa benar-benar melakukan boikot atas produk-produk kelapa sawit Indonesia, dan sebelum pidato Prabowo di Universitas Muhammadiyah Malang sekitar 5 bulan yang lalu. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minbot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.